Oke, selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kembali kita bertemu lagi. Saya sangat senang sekali dan satu kehormatan ya kalau saya boleh sharing di GBI City Lab ini. Terakhir kali Pak Tim melalui Desi kontak saya untuk bagikan yang menarik seringkali ya, biasanya dulu-dulu dikasih judul, dikasih temanya. Terakhir saya suruh milih sendiri, nah itu yang bikin bingung. Lalu saya pikir apalagi ya, rasanya udah banyak ya. Jadi kayaknya bosen juga nih dengar saya. Saya bergumul sama Tuhan, apa ya temanya ya yang biasanya yang terpikir apa yang pernah saya bawakan ya. Tapi kali ini saya mau bawakan sesuatu yang belum pernah saya bawakan. Ya. Dan apa gitu ya. Sesuatu yang menjadi satu hal yang menjadi berkat buat saya atau apa gitu ya. Tapi kebetulan saya dalam satu dulu saya membaca satu seri planning baca Alkitab tentang pride ya. Nah, jadi dari sini menarik ya. Ternyata saya merasa ya, saya bukan orang yang sombong ya. Setiap orang ada kesombongannya, betul nggak ya? Tapi waktu saya merenungkan ya, membaca tentang definisi sombong, pride begitu ya, saya kaget sendiri. Ya, jadi sepertinya saya merasa saya orang yang benar-benar sombong sekali. Nah, jadi makanya dari situ saya langsung kepikir ide itu ya. Jadi langsung saya tanya sama Pak Tim gimana nih kalau bawain topik ini? Ya, Pak Tim langsung setuju katanya gitu ya. Nah, jadi ini yang saya pikir saya mau bawakan ya malam hari ini. Jadi judulnya tentang Be Aware of Pride, Humble to Rest ya. Jadi hati-hatilah tentang kesombongan ya, dan belajarlah untuk rendah hati supaya kita bisa rest gitu ya. Nah, ini kata rest ini yang sebenarnya menarik gitu loh ya. Nah, jadi kalau saya tanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian ya, Bapak Ibu merasa nggak menjadi orang yang sombong, yang angkuh gitu ya? Ya, kira-kira jawabannya apa ya? Ini menjadi satu pertanyaan buat saya juga. Nah, kalau saya bilang, apakah Ikhwan ini sombong nggak? Ya adalah sombong ya. Dikit-dikit manusia ada kan pasti sombongnya. Tapi begitu saya pelajari tentang definisi sombong itu apa, pride itu apa ya, saya sangat kaget sekali bahwa ternyata gambaran diri saya tentang kesombongan saya itu ternyata salah gitu loh ya. Kesombongan saya itu ternyata banyak sekali. Ya. Nah, jadi saya harapkan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian malam hari ini juga coba kalau Bapak Ibu ditanya, ya Anda tuh orang yang sombong bukan? Jawabnya ya adalah sombong sih, tapi saya sih nggak sesombong orang lain yang kayaknya wah ya arogan show off dan sebagainya. Saya nggak kayak gitu sih ya. Tapi satu statement di sini dikatakan bahwa the most prideful people, orang yang paling sombong itu biasanya bukanlah orang-orang yang tipe yang senang menyombongkan diri, yang senang membanggakan, yang senang cerita ke orang, bukan. Tapi kebanyakan justru ada orang-orang yang kayaknya tuh orang yang baik, orang yang ramah, orang yang senang menolong orang lain. Nah, step ini membuat saya kaget sekali, ya. Karena saya merasa ya saya juga it's a nice person ya. Banyak bilang orang I'm a nice, friendly, helpful gitu. Jadi statement ini membuat saya terkejut ya. Waduh, ya. The most prideful people are not usually the bragging, arrogant type. Bukan orang yang benar-benar arogan sekali, tapi orang yang biasanya tuh yang kelihatannya tuh baik, yang kelihatannya tuh rohani, yang kelihatannya tuh sungguh-sungguh ya, itu justru orang yang paling sombong katanya. Ya. Nah, jadi kalau Anda merasa, wah, aku sih nggak sesombong ini, ya mungkin kita masih belum mengenal tentang definisi dari kesombongan itu, ya. Nah, saya harapkan dengan apa yang saya bagikan ini sekali lagi ya, bukan berarti saya sudah tidak sombong, tapi justru saya merasa inilah yang saya gumulkan juga, ya Bapak Ibu. Apa yang saya bagikan ini merupakan satu pergumulan saya yang mungkin juga pergumulan Anda semua. Dan saya merasa justru pride ini tuh penting sekali untuk kita sama-sama mengerti, ya. Jadi definisi pride yang secara simpel saya cari di Google di mana-mana tuh panjang lebar ya.
membingungkan gitu. Yang paling penting, yang paling simpel saya temukan adalah satu perasaan bahwa saya lebih baik daripada orang lain. Ya, ini mengingatkan saya bagaimana di dalam Lukas ya, waktu Yesus mendengar dua orang yang berdoa, ya, orang Farisi dengan pemungut cukai. Udah jelas kalau kita lihat gitu ya, orang ini satu pemungut cukai, satu orang Farisi. Tapi doa orang Farisi, Tuhan, aku bersyukur kepadamu, puji Tuhan, haleluya. Aku tidak seperti pemungut cukai ini yang selalu melakukan begini. Aku membaca Alkitab, firman Tuhan, aku begini, aku berdoa, aku berpuasa, dan sebagainya. Nah, kemudian doa daripada pemungut cukai itu sendiri. Tuhan, aku ini orang yang sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Aku ini orang yang berdosa. Dan Tuhan mengatakan bahwa itulah doa yang sebenarnya berkenan. Siapa orang yang sombong di sini? Ternyata orang yang tadi, betul statementnya. Orang yang kelihatannya baik, ya. Orang Farisi kan orang yang sangat rohani, orang yang sangat baik, sangat melakukan firman Tuhan, dibandingkan dengan pemungut cukai yang meres orang lain waktu itu. Tapi ternyata ya, dalam waktu sikap hatinya, Yesus lebih menghargai pemungut cukai yang merasakan dirinya itu benar-benar orang berdosa. Nah, jadi kalau kita merasa saya ini lebih baik daripada orang lain, itu bukan satu tanda bahwa itu ada satu pride di dalam diri kita. Pride itu selfish ya. Semua berdasarkan diri kita. Semua tentang kita. Kalau ngomong ya, kalau ngomong apa-apa orang ngobrol dengan orang lain, siapa yang lebih banyak ngomong? Saya yang lebih cerita tentang diri saya atau saya lebih mendengarkan orang lain? Ya, kalau urusan apa semua pikirannya diri sendiri atau orang lain. Nah, saya pikir secara natur memang kita orang yang selfish ya. Coba Bapak Ibu kalau lihat di foto nih semua ya. Foto banyakkan. Pertama kali yang dilihat siapa? Oh, Pak Tim dulu nih dilihat. Enggak, pasti lihatnya saya dulu. Saya ada di mana nih? Itu normal seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu kita mesti lihat ya. Bahwa pride itu adalah benar-benar sesuatu yang selalu melihatnya kepada diri kita. Dan setiap kita ada bibit-bibit potensi daripada pride ini. Ya, kalau seseorang merasa aku nggak butuh kamu, aku bisa kok. Ya, tipe orang yang mandiri, tipe orang yang hebat. Ya, itu seringkali juga dia tidak butuh Tuhan. Karena dia sudah bisa melakukan segalanya. Dia sudah bisa sukses di dalam apa yang dia lakukan. I can do everything. Ya, bukan through him who give me strength, tapi by my strength, by my skill, by my power. Ya. Atau saya tahu semuanya. Yuk kalau ngomong sama orang sok tahu, sok pinter, ya. Sok titik-titik, sok titik-titik. Nah, dari definisi ini aja mungkin kita bisa merasa, ya. Dari 4 poin ini berapa banyak poin yang saya akui, ya. Saya seringkali merasa lebih baik dari orang lain. Saya selalu merasa semua itu tentang diri saya, ya. Dan kadang-kadang saya merasa aku nggak butuh, ya. Dan saya tahu semuanya, ya. Nah, karakteristiknya apa pride itu? Ya, kita tahu harus mengerti dulu sifat-sifat kesombongan itu seperti apa. Yang pertama, tersembunyi Bapak Ibu, ya. Ini nggak benar-benar jelas kelihatan karena kita nggak sadar. Blind dikatakan buta, ya. Kita nggak tahu kadang-kadang bahwa kita ini sedang sombong. Ya. Nah, ini yang bahaya ya, sesuatu yang nggak kelihatan itu justru sesuatu yang bahaya. Kalau langsung sadar, langsung kelihatan, ya kita cepat sekali untuk bisa mengatasinya. Tapi kita harus ngerti karakteristik dari pride itu sangat-sangat halus sekali. Dari dalam tidak kelihatan. Dan seringkali ya, karakteristik pride itu memberikan rasa enak, rasa nyaman, rasa sukacita, rasa happy. Ya. Nah, beda kalau sekarang begitu saya mengalami sombong, saya langsung merasa tidak nyaman, tidak apa ya, beda. Tapi pada saat setiap kita nih sombong ya, di balik ya sesuatu yang nggak buruk, ada rasa bangga, rasa senang, rasa benar-benar tuh bahagia yang kita bisa nikmati. Nah, ini kita lihat bahagia ya, jadi karakteristik ini. Dan kemudian itu kalau nggak diatasi akan segera berkembang secara luar biasa, multiplying, makin lama makin sombong, ya. Dan makin lama sulit lagi untuk dikontrol lagi. Karena itu udah menjadi satu kebiasaan, satu gaya hidup kita, ya. Apapun yang saya lakukan, orang harus tahu.
Ya, nah ini karakteristiknya. Nah, saya masuk kepada tipe-tipe pride-nya, ya. Kalau tadi misalkan Anda merasa kira-kira saya ini adalah pride dalam hal apa kira-kira Bapak Ibu ya? Dalam hal apa kita merasa saya bergumul, saya ini sombong dalam hal apa? Ya. Yang pertama adalah physical pride. Appearance ya. Nah, mungkin tanpa sadar kita dikarunia Tuhan ya, orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang badannya hebat, orang yang badannya langsing ya. Ini tanpa sadar sesuatu yang sangat-sangat menarik, yang sangat-sangat diidamkan oleh banyak orang. Oh ini badannya tinggi, ya, badannya begini, 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 ya, matanya besar, hidungnya mancung dan sebagainya, ya. Nah tanpa sadar ya, sesuatu yang baik yang Tuhan berikan menjadi satu kesombongan. Ada satu pride. Aku ini orang ganteng, aku ini orang cantik, aku ini orang keren, aku ini orang gimana, ya. Nah, jadi buat Bapak Ibu sekalian, ya coba cek ada nggak physical appearance dalam diri kita, ya, physical pride. Bahkan kenapa kalau kita lihat ya, kenapa banyak orang harus operasi plastik? Ya, salah satunya orang ya ini adalah dia nggak mau kelihatan jelek. Aku harus tampil the best, ya, terbaik seperti apa. Yang kedua, ya, Tuhan berikan kepada kita ya satu intelektual, satu skill, satu pengetahuan. Kita belajar ya, kita sekolah dan sebagainya gitu ya. Tanpa sadar kadang-kadang ya, kita menjadi juara, kita menjadi orang hebat ya. Dan saya mengalami ya, wah, ini menjadi satu kebanggaan. Dulu karena saya selalu dibanding-bandingin sama orang tua saya. Tuh lihat anak si ini tuh hebat loh, juara. Nah, tanpa sadar saya akan kejar itu. Saya pikir itu sesuatu yang biasa ya. Saya bisa juara, saya bisa menjadi juara 1 atau 2 atau 3 ya paling ini. Dan tanpa sadar ada satu kesombongan bahwa saya ini pintar. Ya. Nah, kesombongan ini sesuatu yang memang benar. Orang lain juga bilang saya pintar. Ya. Tetapi di kenyataan itu membuat saya merasa I'm better than other people dan membuat saya menjadi pride. Nah, ini yang jadi bahayanya. Saya pinternya nggak salah, ya. Sekali lagi tadi cantik, gantengnya nggak salah. Tapi perasaan bahwa saya lebih daripada orang lain inilah yang akan membawa nanti kita kepada sesuatu yang berbahaya, ya. Positional pride, ya. Saya seorang direktur, saya seorang pejabat, saya seorang senior, saya seorang apapun juga ya. Ini tanpa sadar ini menjadi sesuatu yang sangat mudah sekali untuk kita menjadi sombong, ya. Atau social pride. Wah, kamu tuh keluarganya hebat ya, baik-baik ya. Wah, ini ya kamu berasal dari nama baik kamu tuh luar biasa dan sebagainya. Ya, di dalam lingkungan sosial, di dalam lingkungan gereja ya, semua orang tuh mengatakan kamu orang baik. Nah, pada saat seperti itulah ya, ada satu social pride di sini. Yang kelima ya, financial pride. Tuhan berkati kita. Pada saat ada orang yang nggak punya ya, miskin, Tuhan berkati aku. Dia bekerja keras ya, Tuhan berkati. Nah, tanpa sadar ya, kesombongan itu muncul. Ya, bahwa semua adalah karena aku. Yang keenam, ya, kita dalam lingkungan kekristenan adalah spiritual pride. Nah, spiritual pride ini yang kadang-kadang tuh nggak kelihatan pride. Gimana kabarnya? Keluarga kamu? Wah, puji Tuhan ya. Luar biasa. Anak saya sekarang tuh udah kerja di perusahaan A, gajinya udah sekian besar ya. Kemudian anak saya yang kedua, ya wah dia sekolah, dia cum laude, dia apa. Mungkin betul ya, tapi nadanya dan rasanya itu ada satu motivasi bukan lagi benar-benar tuh bersyukur kepada Tuhan, tapi lebih kepada kebanggaan pribadi. Gimana puji Tuhan ya, sekarang pabrik saya sudah ada 10 ya, dan karyawan saya udah puluhan ribu ya, dan omset saya begini cerita panjang lebar begitu.
Hati-hati Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kata-kata puji Tuhan, haleluya, ya, itu menjadi satu kedok, satu apa untuk kita membanggakan diri kita. Ya, kita nggak bilang, oh ini gara-gara saya nih, dia hebat nih. Enggak. Tapi gunakan nama Tuhan. Aku bersyukur ya sama Tuhan, bahwa Tuhan berkati aku begini. Tapi kalau kita dengar ya, secara menyimak, sebenarnya dia tidak benar-benar tuh memuji Tuhan loh. Dia memuji dirinya sendiri. Tapi sadar nggak, seringkali kita juga bisa seperti itu. Gimana pelayanan Anda? Wah, puji Tuhan luar biasa ya. Dari jemaat yang tadinya cuma 10 ya, wah sekarang bisa ribuan, bisa begini-begini. Itunya betul ya. Tapi nanti kita bisa lihat ya, dari nada-nada, dari aksesoris, dari apa yang ditambahkan ini, saya begini, saya begini, saya begini. Banyak sayanya juga. Ya. Jadi kalau kita bicara pride ya, ini menarik ya kalau dilihat. Pride itu P-R-I-D-E ya. Di tengahnya tuh I. Huruf I, huruf saya. Jadi saya itu sebagai senternya, ya. Jadi kalau orang pride itu selalu senternya itu bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri. Pendahuluannya bisa kita pakai Tuhan. Ya. Bersyukur, puji Tuhan ya. Ini begini begini. Tapi nanti ya cerita panjang lebarnya itu bicara tentang aku. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu dari 6 ini coba ya kita cek satu persatu ya. Dari physical pride, apakah saya ada gitu? Ya, dari intellectual pride. Saya kadang merasa, aduh, kamu kok gini aja nggak bisa sih? Ya, dari 6 ini silahkan Bapak Ibu ya. Saya merasa makin saya pelajari tentang pride ini, makin saya seperti kayak dikuliti gitu ya. Waduh, gila ya. Ternyata tanpa sadar saya dalam hal ini, saya pikir saya pride-nya dalam hal apa ya? Ya mungkinlah intelektual atau apa gitu ya. Tapi ternyata kalau diukur ya dari beberapa saya pelajari, waduh, semua hampir dari semua aspek saya itu kena. Saya harus belajar ya mengatasi bagaimana pride ini. Ya, gejalanya kayak gimana sih? Ya, itu tadi tipe-tipenya. Gejalanya kita seperti apa pride itu? Salah satu yang simpel, nggak suka ya kalau dinasehati. Karena saya lebih suka menasehati orang, apalagi konselor. Ya, pada saat istri saya menasehati itu, aduh rasanya tuh udah nggak nyaman sekali. Itu salah satu simptomnya, nggak mau dikoreksi, apalagi dikritik. Ya, kalau khotbah misalnya, ya ada yang ngasih masukan, aduh merasa terganggu misalnya. Ya, ada yang nyanyi, ya ada yang ngasih masukan. Dalam pelayanan gereja ya, kita coba tanya ya, kalau ada orang yang ngasih advice, correction atau criticism tuh, apa kita suka nggak? Kalau saya merasa terganggu ya, itu salah satu simptom I'm dealing with pride gitu ya. Kalau lihat orang lain sukses gitu ya, apakah saya itu ikut senang nggak? Mungkin kata-katanya bisa, waduh, congratulations ya, selamat ya. Dalam hati, ya jelas aja dia sukses. Karena kan orang tuanya yang support. Ya jelas aja dia pintar karena begini, begini, begini. Ada rasa nggak suka. Ya, melihat orang lain berhasil, melihat orang lain tidak benar-benar tuh bersukacita. Padahal mulutnya kita ngomong puji Tuhan. Nah, simptom daripada pride itu biasanya startnya dari blessing. Makanya ini benar-benar menarik sekali ya. Bagaimana orang yang sombong itu sebenarnya itu karena pertama kalinya diberkati. Pada saat kita diberkati Tuhan ya, coba kalau lihat tokoh-tokoh Alkitab ya, pada saat diberkati, disitulah mulai kesombongan itu muncul. Ya, merasa tidak cukup, never be enough. Ya, kapan merasa cukup? Jadi kalau kita lagi ngomong atau gimana tuh, yang dilihat itu adalah kekurangannya. Yang dilihat itu selalu negatifnya. Ya, banyak mana kalau kita bicara dengan orang lain, lebih banyak ucapan syukurnya atau lebih banyak komplainnya? Ya, ini merupakan satu simptomnya ya. Sehingga ini nantinya itu akan menjadi leads to despair and destruction.
Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kesombongan itu mendahului kehancuran. Why? Mengapa bisa kayak gitu ya? Kadang-kadang mungkin ini dosa ya. Kalau kita lihat dosa berzina, dosa apa, nggak disebutkan sampai ini benar-benar dosa menjadi satu kehancuran, keputusasaan. Tapi menarik di sini dikatakan bahwa dosa daripada pride itu adalah sesuatu yang sangat menuju kehancuran. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dosa pride, kesombongan ini begitu beratnya sebenarnya, begitu pentingnya, tapi kenapa kita suka? Ya, kadang-kadang kita juga tidak mau ya untuk bisa menghilangkan kesombongan ini. Why? Ya, kan sesuatu yang jelek yang apa kita kan pasti tinggalkan. Tapi seringkali untuk pride ini kadang-kadang sulit sekali untuk bisa menghilangkannya. Nah, ternyata kalau kita lihat ya, pride itu sebenarnya itu adalah salah satu bentuk dari insekuritas. Rasa tidak aman, rasa tidak nyaman tentang diri kita yang membuat kita sombong. Makanya saya sering katakan orang sombong itu sebenarnya orang kosong. Ya. Makanya untuk menutupi kekosongannya dia bungkus dengan sesuatu yang indah. Jadi kenapa kita suka? Karena pride itu adalah insecurity yang tidak kita sukai, tapi dibungkus dengan satu packaging yang beautiful. Kita mendapatkan pujian dari orang, acknowledgement, pengakuan dari orang. Waduh hebat ya, waduh kamu tuh luar biasa loh, jarang aku ketemu orang kayak kamu tuh begitu sabarnya, begitu baiknya, ya begitu rohaninya, begitu gini. Balik lagi tadi ya, beautiful. Tapi justru di dalamnya rasa insecure. Dan saya mengalami ya, seringkali ya Bapak Ibu ya, semakin kita naik ya secara makin diberkati, kadang-kadang rasa insecure itu tambah besar. Karena apa? Karena saya merasa saya harus pertahankan ini. Makanya kenapa temanya tadi ya, be aware of pride, ya, humble to rest. Ini salah satu ciri saya, karena saya merasa nggak bisa resting gitu loh. Ya, selalu otak apa semua tuh hektik gitu loh ya, dalam hidup ini merasa hektik. Nah, jadi orang-orang hektik dikatakan orang yang biasa nggak bisa resting. Nah, salah satu nggak bisa restingnya adalah katanya karena saya mau menunjukkan sesuatu kepada orang lain. Which is kalau di korek-korek lagi, ya akan pride lagi. Jadi orang pride itu nggak bisa resting. Ya. Tuhan mengatakan bahwa God hates pride ya di Proverbs 16 ayat 5. Kenapa pada saat saya sombong ya, tanpa sadar ya, saya tuh nggak butuh Tuhan loh. Makanya Tuhan menjadi enemy saya. Makanya Tuhan nggak suka. Karena kalau kamu tidak dekat sama saya, tuh kamu tidak bergantung lagi kepada saya, kamu tuh kan jatuh. Ya, makanya dikatakan God hates orang-orang pride ini. Ya. Yang kedua, pride itu leads to no rest di Habakuk 2 ayat 5 ya dikatakan. Ya. Kalau kita sombong, ya, kita menjadi selalu berusaha untuk menunjukkan kepada orang lain. Wah, saya ini hebat. Apalagi kalau kita udah pernah dipuji, wah kamu tuh pendeta yang bagus, wah kamu tuh adalah manajer yang sukses, kamu tuh pengusaha yang luar biasa, kamu tuh konselor yang seperti apa, wah kamu adalah worship leader yang gimana-gimana. Hati-hati ya, itu sesuatu yang baik sekali tadi, kayak beautiful packaging yang kita terima ya, tapi di dalamnya menimbulkan kita ada insecure. Aduh, nanti lain kali aku harus tampil lebih bagus lagi nih. Nanti lain kali aku harus tunjukkan lagi lebih gimana lagi ya. Nah, nanti lain kali gimana kalau ada orang komplain. Jadi kita nggak bisa resting. Ya. Nah, ini yang saya pikir menjadi satu, nggak bisa tidur dengan nyenyak. Ya, nggak bisa tenang, takut kritikan orang dan sebagainya. Ya. Makanya dikatakan bahwa pride leads to distraction. Siapa nggak ada di antara kita semua yang benar-benar bisa sempurna terus-menerus. Ya, dan pada saat seperti itulah kalau kita tidak bisa mengatasi kesombongan ini, kita menjadi hancur. Ya, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam kegiatan sosial kita, banyak yang seperti ini. Ya. Jadi pride itu adalah sebuah dosa yang akan leads to, yang akan menghasilkan dosa-dosa yang lainnya. Sama kayak racun ya.
Bapak Ibu, kalau racun itu cuma 1 tetes dimasukin ya ke dalam 1 air atau minuman yang banyak, itu akan luar biasa. Jadi kita melihat betapa dahsyatnya ya tentang pride ini. Yang mungkin kadang-kadang kita take it for granted, remeh lah, ya nggak apa-apa, saya nggak sesombong orang lain kok. Tapi kalau kita makin belajar tentang kesombongan ini ya, Bapak Ibu, seperti yang saya makin menyadari bahwa saya nggak layak untuk kalau bagikan ini tuh dalam konteks kalau saya sudah tidak sombong. No, ya. Makanya saya sangat senang waktu saya diminta suruh pilih topik, kali ini saya memilih topik yang belum pernah saya bagikan. Ini baru pertama kali di sini saya bagikan. Karena inilah menjadi pergumulan saya. Ya, karena saya merasa wah, kadang-kadang nggak bisa resting kalau buat saya yang paling ininya, ya. Dan kalau diukur ya itu need to prove to others. Takut orang lain gimana, ya. Jadi proses daripada pride itu tuh adalah seperti cancer, Bapak Ibu, yang saya pelajari. Menakutkan nggak? Ya. Oh, kalau kita lihat orang satu cancer karena nggak tahu dari mana ya, tiba-tiba aja ada cancer. Tiba-tiba muncul ya, lalu menyebar cancer itu ya, kemudian bisa menghancurkan dan akhirnya bisa membunuh. Nah, ini kalau saya gambarkan ya, ini proses daripada cancer. Orang yang cancer tadinya healthy ya, pada kita nggak jadi apa-apa gitu ya, kita bergantung sama Tuhan, kita berdoa, kita minta, nah Tuhan berikan. Tanpa sadar cancer itu muncul ya, bangga hebat saya ini. Mulai berlipat gandaan dan akhirnya menjadi tumor yang ganas. Nah, jadi sekali lagi ya, orang yang terkena cancer sebenarnya juga kadang-kadang ketawanya udah stadium 3, stadium 4. Ya, kalau dia nggak check up, kadang-kadang nggak tahu dia mengidap cancer. Nah, demikian pula saya pikir juga sama dengan pride, juga sama kayak cancer tadi. Kita nggak sadar, saya ini sombong. Pada saat mungkin ada orang lain yang ngomong, ya, makanya di sini saya percaya ya, tadi dikatakan dalam doa ada satu komunitas ya, ini komunitas GBI City Church ya. Inilah yang saya pikir kita harus saling bisa belajar, saling menolong, mengingatkan. Karena kadang-kadang kita sendiri tuh nggak bisa melihat diri kita sendiri tentang kesombongan ini, ya. Nah, saya pelajari ya, kenapa ya orang tuh bisa sombong gitu. Ya, yang pertama saya lihat ya, kebanyakan orang sombong itu adalah karena dari pain, dari luka masa lalu. Orang yang dulunya dihina ya, karena miskin, begitu dia dikasih berkat secara finansial, dia akan bisa menjadi sombong untuk bisa menutupi pain ini. Orang yang dulunya dihina, ya kamu gak akan jadi apa-apa, kamu pasti gagal. Begitu dia diangkat jadi mengalami satu posisi tertentu, peran tertentu yang tinggi, dia bisa mengalami kesombongan. Ya, yang kedua tadi possession. Ya, semakin kita makin diberkati, makin banyak, makin memiliki banyak ya, itu mudah sekali untuk bisa sombong. Karena saya memiliki rasa poses ya, poses itu memiliki. Padahal itu titipan semua ya Bapak Ibu ya. Ke tukang parkir ya, itu tuh tukang parkir tuh orang yang paling nggak sombong. Tukang parkir tuh ya, kalau banyak mobil yang harus diatur ya, ada mobil Mercy, mobil Lexus, mobil apapun, dia nggak sombong, dia atur aja ya. Karena itu bukan punya dia. Begitu mobil itu satu-satu pergi, dia juga nggak nangis, nggak protes, nggak gimana. Nyanyi aja, gue bisa istirahat. Karena itu punya dia, nanti biar ada mobil lagi yang datang. Nah, saya pikir ya, kalau kita memiliki sikap seperti tukang parkir, bahwa apa yang saya miliki sekarang ini hanya titipan, kita nggak bisa sombong, itu titipan. Pada saat semua tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba hilang, it's okay. Ya, kan memang saya tadinya juga nggak punya apa-apa. Dan yang terakhir adalah pujian. Ya, jadi penyebab pride ini ya, P ini ya saya kasih 3P juga. Pain, possession, and praise. Semakin kita dipuji orang, itu kita semakin hati-hati. Ya.
Orang kalau nggak muji mungkin, tapi kadang pujian ini yang kadang membuat kita akan tergelincir istilahnya ya ke dalam kesombongan ini. Nah, kalau saya ringkaskan ya, 3P ini adalah sebenarnya adalah bicara tentang hati, balik lagi. Ya, startnya di mana nih tumor cancer ini? Startnya dari hati kita. Kita nggak menjaga hati kita. Makanya kenapa firman Tuhan selalu tekankan, jagalah hatimu ya, supaya kamu bisa mendapatkan kehidupan. Nah, di sini kita lihat pentingnya menjaga hati ini. Ya. Jadi sekali lagi ya, kita coba bertanya kepada diri kita ya, seberapa banyak kita mengalami kesombongan ya. Apakah saya ini bisa rested nggak? Bisa benar-benar tenang, bisa benar-benar beristirahat di dalam kedaulatan Allah. Atau saya harus lakukan sesuatu. Selalu saya harus kontrol sesuatu. Ya, apa saya selalu grateful, bersyukur, mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Atau selalu kita mengeluh. Tuh Tuhan kenapa ya nggak ini? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak itu? Apa kita fokus kepada kemuliaan Tuhan, atau seringkali tanpa sadar kita fokus kepada kemuliaan diri kita? Ya, karena bicara tentang pride tadi, itu bicara tentang stealing the glory of God. Ya, jadi menarik ya bahwa kata-kata stealing itu cukup kuat ya, mencuri. Kita nih pada saat kita pride kita menjadi seorang pencuri. Yang harusnya milik Tuhan kita ambil, ya. Kita mau nggak untuk menjadi teachable tadi ya, dikoreksi, dikritik, kasih masukan. Mudah nggak kita bisa memaafkan, mengampuni orang lain? Karena kalau enggak ya, seolah-olah orang lain itu buruk, orang-orang itu jahat, saya yang baik. Ya, are you looking for praise from man atau dari Tuhan? Ya, dan yang terakhir coba, are you looking for help when you are in trouble? Ya, saya percaya konsep daripada gereja, konsep daripada koinonia itu Tuhan menginginkan kita ini untuk saling ya menolong satu dengan yang lain. Jadi pada saat saya ada masalah ya saya perlu mencari pertolongan kepada Tuhan, kepada saudara seiman. Ini sesuatu yang saya pikir sangat-sangat penting sekali. Ya. Nah, dari 7 ini Bapak Ibu. Coba berapa poin? Apa saya dalam hidup saya bisa tenang nggak dalam segala hal? Saya mengucap syukur daripada komplain. Fokus saya benar-benar nggak kepada kemuliaan Tuhan. Ya nggak apa-apa orang ngehina saya, tapi Tuhan dimuliakan. Nggak mudah ya Bapak Ibu ya untuk bisa seperti ini. Ya. Nah, bagaimana sekarang mengatasinya ya? Saya percaya dengan tadi definisi atau simptom atau apa, mungkin saya yakin ya kita semua akan seperti melihat satu cermin. Iya ya, ternyata aku nggak sebagus yang aku bayangkan. Aku nggak serohani, aku nggak serendah hati yang aku pikirkan. Ternyata banyak hal yang aku perlu perbaiki dalam hal ini. Ya, nah mengatasinya gimana ya? Aware, hati-hati dengan gejala-gejala tadi. Ya, simptomnya dulu kita harus perhatikan tadi. Ya, baru akui bahwa itu adalah dosa. Ya, it's a very very big sin. Jangan dianggap dosa yang biasa ya. Baru kita analisa dari mana root problemnya. Apa karena saya punya pain, atau saya karena merasa ini semua milik saya, posesif ini, sehingga saya harus berbangga diri. Atau ini karena terlalu banyak pujian, dan pujian itu saya ambil. Saya curi, yang harusnya pujian itu dikembalikan kepada Tuhan, itu saya pegang sendiri. Analisa root problemnya di mana. Ya, baru kita ambil satu action. Kita forgive. Tuhan, ampuni saya. Wah, aku telah mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, semua yang menjadi titipan seolah punya saya. Ya, 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 10. Ya, caranya adalah submit to God. Ya, karena tidak mungkin ya kita bisa mengatasi pride ini, kesombongan ini tanpa kita benar-benar tuh menundukkan diri di bawah kekuatan Tuhan. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Ya, melalui doa, melalui firman, dan melalui persekutuan. Ya. Jadi sebenarnya
kata-kata di sini bagaimana mengatasinya. Kalau tadi efeknya atau terjadinya kita nggak sadari, ya. Tapi begitu simptomnya bisa kita rasakan, dampaknya kita bisa lihat, ya, bahwa sebenarnya cara mengatasinya adalah submit to God and humble yourself. Artinya apa? Ternyata ini satu pilihan. Bukan udah nasib lah, gue jadi orang sombong, nggak ada. Ya, it's a choice, it's a decision. Ya, tinggal kita mau nggak memilih untuk bisa menjadi orang yang humble, orang yang rendah hati. Ya, karena satu keputusan ternyata. Ya, sepertinya simpel tapi sulit untuk dilakukan. Ya, jadi langkah praktisnya adalah sama seperti tadi saya gambarkan kalau kita lagi cancer itu, ya, karena pride itu seperti cancer, ya pilihlah makanan yang sehat. Ya, kalau untuk Anda supaya nggak kena cancer, ya, supaya Anda nggak kena pride, God's word itulah yang harus menjadi makanan kita. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita, apa yang masuk ke dalam hati kita setiap hari, apakah gosip, ya, WhatsApp, apalagi sekarang, ya, YouTube atau apa yang masuk ke dalam pikiran hati kita, ataukah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang bisa membebaskan kita. Yang kedua, ya, olahraga secara teratur. Artinya kalau bicara olahraga itu ada satu latihan, ya, latihan otot, latihan fisik. Nah, saya gambarkan ini sama dengan humble itu adalah tidak mudah. Orang untuk humble yourself, katakan, ya, itu harus dilatih teratur setiap hari, ya, seminggu berapa kali, ya. The more, ya, kita exercise, the more kita bisa menjadi sehat. Jadi ternyata saya baru menyadari, iya, ya, menyadari bahwa saya sombong, terus saya bertobat, itu nggak selesai. Ternyata harus every day saya latihan untuk merendahkan diri, humble myself before God's strength. Ya. Dan yang ketiga, supaya Anda tahu ini, check up secara teratur. Jangan nunggu stadium 4, ya. Baru ketahuan baru stadium 1 masih bisa diobatin. Nah, secara emosional, secara pride tadi, kita harus belajar terbuka dengan orang lain. Makanya saya percaya, ya, di dalam gereja harusnya ada accountability partner, ya. Orang yang menjadi orang yang bisa kita mempertanggungjawabkan. Saya mau bertumbuh dalam hal ini. Tolong ingetin saya, ya. Ini penting sekali. Ya, atau counselors, ya, orang yang bisa melihat apa yang terjadi dengan diri kita, ya. Nah, makanya kadang-kadang seringkali saya lihat, ya, di sini, ya, Amsal 30 ayat 9, jangan bikin aku kaya supaya aku sombong, dan juga jangan aku miskin supaya aku juga tidak menghujat Tuhan. Ya, saya pikir ada betulnya, ya. Ibrani 13 ayat 5, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Maksudnya begini, ya. Ayat ini bukan berarti kita ini jadi malas, ya. Tapi sesuatu yang kita cari, ya, uang, posisi, jabatan atau apapun juga, ya, kita harus pertanyakan, ya, motivasinya tuh apa. Ya, jangan sampai kita tergelincir ke dalam tadi, ya, kesombongan tadi. Ya, itu aja mungkin, ya. Nah, saya mau ini mengutip beberapa kalimat yang menurut saya bagus sekali. Orang bilang, ya, seringkali kalau kita rendah hati, ya, humility itu adalah weakness. Dikatakan humility is not weakness. Jadi kalau kita rendah hati itu bukan jadi lemah, ya. Tapi dikatakan bahwa humility itu adalah kekuatan di bawah kontrol. Menarik sekali, kita sebagai orang Kristen, ya, kalau saya belajar merendahkan diri di dalam kontrol Tuhan, maka kita ini mendapatkan satu kekuatan. Ini bagus sekali statement ini, ya. Humility is not weakness, but strength under control. Ya, atau kita firman Tuhan, under control of God. Yang kedua, ya, humility is not denying your strength. Bukan berarti kalau kita rendah hati, wah, kita sepertinya menolak atau meniadakan hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan. Ya, humility is not denying your strength. Saya sih bodoh, saya ini miskin, saya ini tidak punya apa-apa, bukan kayak gitu, ya.
Tuhan berikan kepada kita kekuatan. Tapi ya, humility ini yang dikatakan adalah being honest with your weaknesses. Ini Rick Warren yang mengatakan. Ya. Jadi kalau kita punya kelemahan, akui. Itulah humility. Ya, jadi bukan meniadakan kekuatan, tapi mengakui keterbukaan bahwa saya memang lemah. Saya memang nggak bisa. Saya belajar, kadang saya sering kalau bicara, saya dalam seminar para konselor ya. Pertanyaan, apa kesulitan Anda dalam konseling? Aduh, kalau saya ditanya, saya nggak bisa. Saya nggak ngerti. Itu satu ketakutan. Saya bilang, itu yang paling salah. Kalau Anda nggak bisa, katakan, aduh, saya juga nggak ngerti itu. Tapi nanti coba saya pelajari. Itulah humility. Being honest with your weaknesses. Nggak tahu ya, bilang nggak tahu. Jangan sok tahu. Ya, karena ini yang membuat kita makin berharga sebenarnya. Ya, humility juga is not thinking less of yourself. Mirip ya. Humility bukan memikirkan kita nih rendah. Ya, bukan less of yourself. Tapi dikatakan it is thinking yourself less. Jangan terlalu memikirkan diri kamu lebih lebih sedikit memikirkan tentang diri kamu. Bukan merendahkan kamu, tapi memikirkan diri kamunya lebih kecil. Jangan terlalu meninggikan kamu. Ya, itu dari C.S. Lewis. Kadang bahasa Indonesia susah ya menerjemahinnya, tapi kalau saya lihat bahasa Inggris itu sangat strength ya. Humility is not thinking less of yourself, it is thinking yourself less. Ya, ini bagus sekali. Yang terakhir, ya, ini perkataan siapa? Bahwa siapa yang meninggikan dirinya sendiri akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya justru akan ditinggikan. Ini satu konsep yang luar biasa ya. Siapa yang mengatakan ini? Yesus dalam firman Tuhan. Ya, di dalam Lukas 14 ayat 11 dikatakan, "For all those who exalt themselves will be humble, and those who humble will be exalted." Ya. Itu aja Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita fight the good fight of faith ya, and rest in humility. Ya, biar setiap kita ini bisa tenang hidup ini ya. Kalau kita bisa resting in God's power ya, kita bisa bahagia. Ya, itu aja mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian saya ingin mengembalikan, dan mungkin buat Bapak Ibu kalau ada yang pertanyaan atau apa silakan ya. Tuhan memberkati.